Rayakanlah mati rasa ini sampai semesta menemukan kita dengan yang setara. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film yang diambil dari kisah nyata ini dibuka dengan narasi singkat tentang kondisi Spanyol yang melewati masa-masa sulit setelah legenda diktator bernama Francisco Franco tiada. Selain krisis ekonomi, terjadi percobaan kudeta yang gagal pada 23 Februari tahun 1981. Beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 23 Mei 1981 jam 9 pagi di Plaza de Catalunya, Barcelona, kawanan perampok bersenjata lengkap melancarkan aksinya di Bank Sentral yang dipenuhi ratusan orang. Beberapa menit kemudian, polisi yang datang ke TKP langsung dihujani peluru. Seorang jurnalis muda bernama Meider melihat tayangan berita tentang aksi kudeta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Antonio Tejero. Pagi itu, Meider melamar ke harian Barcelona dan diterima oleh pimpinan redaksi bernama Isabel. Ternyata, mendiang ayahnya pernah bekerja di perusahaan ini. Tapi belum jelas apa yang terjadi kepada ayah Meider. Setelah diterima di perusahaan ini, pagi itu juga Meider mulai bekerja. Seorang wanita berambut keriting meletakkan amplop di bilik telepon, kemudian menghubungi harian Barcelona. Kebetulan, Meider yang mengangkat teleponnya. Dia mengatakan Bank Sentral sedang diserang, dan amplop itu berisi tuntutan para penyerang untuk pembebasan sandera. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, mereka akan menghabisi 10 sandera tiap jamnya. Karena Isabel tidak ada di ruangannya, Meider mengajak reporter senior bernama Bernardo Garcia untuk pergi ke Plaza de Catalunya mengambil amplopnya. Kawanan bandit yang dipimpin pria dengan julukan nomor 1 memaksa beberapa sandera untuk berdiri depan jendela. Pimpinan bandit dan rekannya membuka brankas bank untuk mengambil sesuatu yang diduga sangat berharga. Tiba di lokasi, Meider dan Bernardo langsung mengambil amplopnya. Mereka memutuskan untuk membuka isinya sebelum diserahkan kepada polisi. Para penyerang itu menuntut kebebasan Letkol Tejero dan pesawat untuk kabur ke Argentina. Bernardo segera memotret surat tuntutan tersebut. Setelah itu, suratnya diserahkan kepada Komisaris Lopez. Bernardo menduga para penyerang ini berasal dari garda sipil dan ini bisa menjadi masalah besar. Lopez menyuruh jurnalis ini merahasiakan isi surat tersebut, tapi Meider meminta imbalan karena dia yang menemukannya. Lopez bergegas pergi menemui gubernur Barcelona untuk menunjukkan suratnya. Kepala Brigade Khusus Perampokan ini menyebut ada sekitar 300 orang yang disandra di dalam Bank Sentral. Gubernur langsung menghubungi Menteri Dalam Negeri. Surat tersebut dibacakan asistennya yang menuntut pembebasan 4 pahlawan militer dalam kudeta yang terjadi tanggal 23 Februari lalu. Dari Letnan Pedro Mas Oliver, Kolonel Martin Jenderal Torres, dan pimpinan kudeta Letkol Tejero. Pemerintah harus menyiapkan pesawat yang akan membawa mereka ke Argentina. Jika tuntutannya tidak dipenuhi dalam 72 jam, maka 10 sandera akan dieksekusi mati setiap jamnya. Dan jika polisi atau militer menerobos masuk, maka para pemberontak ini akan meledakkan gedung beserta seluruh sandranya. Dianggap berpotensi membocorkan isi surat tersebut, Lopez menugaskan anak buahnya untuk menahan Meider dan Bernardo. Tepat di depan Bank Sentral, Lopez dan para pejabatnya membentuk markas komando. Lopez langsung menghubungi pimpinan bandit meminta beberapa sandera seperti orang tua, wanita, dan mereka yang mengalami masalah kesehatan untuk dilepaskan. Dia setuju untuk membebaskan 50 sandera yang ditukar dengan makanan yang diantarkan oleh Palang Merah. Pimpinan bandit ini tidak mau menyebutkan identitasnya meski gubernur sudah bertanya. Ternyata Bernardo mengenal ayahnya Meider.
dia ikut berduka atas apa yang menimpanya. Si keriting yang menyamar jadi wartawan kembali menghubungi media, mengatakan serangan ini bukanlah perampokan, namun terkait kudeta yang terjadi 3 bulan lalu. Pimpinan bandit menunjuk 50 sandera yang akan dibebaskan. Karena mereka berebut ingin dilepaskan, semua orang terkejut mendengar suara tembakan tersebut. Bahkan, salah satu pemuda ditembak lututnya. Singkat cerita, Palang Merah datang membawakan makanan untuk para penjahat itu. Karena petugas keamanan sedang siaga, Maider dan rekannya menyelinap keluar dari mobil tahanan. Karena ingin melihat situasi di luar sana, bos bandit membawa direktur bank sentral sebagai tameng. Bernardo berhasil mengabadikan momen saat si nomor 1 keluar dari bank. Si pemuda yang terluka berikut 50 sandera yang telah ditunjuk akhirnya dilepaskan. Seorang jenderal dari Garda Sipil datang menemui Lopez. Tapi dia yakin tidak ada anggotanya yang terlibat dalam serangan ini. Di luar dugaan Lopez, radio menayangkan berita tentang tuntutan para penyerang. Alhasil, gelombang demonstran bermunculan ke TKP menuntut para penyerang itu hengkang dari Barcelona, membuat tim kepolisian sibuk mengusir mereka. Mendengar rekaman suara pimpinan bandit itu, Jenderal Pajuelo sangat yakin itu suaranya Kapten Sanchez yang bersama Tejero melakukan kudeta. Sejak peristiwa itu, Sanchez dinyatakan hilang. Apakah kesimpulannya para bandit ini adalah mantan anggota militer dari Garda Sipil? Setelah mendapat informasi dalangnya adalah Kapten Sanchez, Mendagri menugaskan Panglima Angkatan Darat untuk pergi ke Barcelona, mengerahkan semua kemampuannya untuk mengatasi masalah ini. Faktanya, di dalam bank, kawanan bandit ini sedang mengumpulkan uang dari dalam brankas yang ditaksir lebih dari 200 juta dolar. Sebagian anak buahnya ditugaskan untuk membuat lubang pelarian. Lantas, apakah bos bandit ini memang Kapten Sanchez ataukah orang lain? Digambarkan peristiwa kudeta yang terjadi 3 bulan sebelum penyerangan bank. Saat itu, gedung Kongres diserang oleh sekelompok militer di bawah pimpinan Letkol Tejero. Lalu datanglah seorang jenderal yang berpihak konstitusi dan raja meminta Tejero dan para pengikutnya untuk menyerahkan diri, atau jenderal ini akan menangkapnya dengan cara militer. Sepertinya langkah Letkol Tejero terhenti karena armada yang dia butuhkan tidak muncul. Anak buahnya ditugaskan menyembunyikan dokumen di dalam brankas lalu kabur dari negara ini. Pimpinan bandit dan rekannya santuy di atas bank sentral karena merasa yakin pihak keamanan tidak akan berani menerobos masuk dengan ratusan sandera yang ada di dalam bank. Si nomor 1 ini sangat yakin mereka sudah lebih dulu kabur saat polisi menerobos masuk. Bernardo berencana mempublikasikan foto isi tuntutan para perampok dengan wajah Maider yang bisa melejitkan karirnya. Tapi Maider tidak mau ada yang tahu jika dia tinggal di Barcelona. Di sisi lain, dia mendapat informasi dari Kemendagri bahwa para pelaku itu berjumlah 20 orang, bersenjata lengkap termasuk membawa bahan peledak. Hanya saja sampai saat ini identitas mereka belum terungkap. Kembali ke TKP, kawanan bandit ini menyuruh para sandera untuk bergantian berdiri di depan jendela. Strategi yang cukup cerdas untuk menjadikan sandera sebagai tameng. Salah satu pelaku terlihat sedang mengonsumsi narkoboy. Lopez meminta keterangan dari pemuda yang ditembak oleh bos bandit yang dipanggil oleh kawanannya dengan nomor 1. Pejabat dari Departemen Keamanan Nasional yang bernama Paco menghubungi bank ingin berbicara dengan Kapten Sanchez. Bos bandit ini tidak merespon pertanyaan Paco karena seharusnya mereka saling mengenal. Disinilah Paco dan para pejabat lain mulai ragu bahwa si nomor 1 ini adalah Kapten Sanchez. Menurut Paco, seharusnya para penyerang ini meminta armada atau Milans del Bosch bukannya membebaskan Tejero. Saat itu juga, Letkol Tejero yang mendekam di penjara militer dikonfirmasi terkait keinginan para penyerang untuk membebaskannya. Namun ternyata secara tegas Tejero mengaku tidak ada kaitannya sama sekali dengan penyerangan ini. Bahkan dia menolak untuk dibebaskan. Lopez mendapat pengakuan dari korban lainnya bahwa perampok itu menggunakan senjata bekas bukan jenis cetme yang biasa digunakan pasukan khusus militer.
Lopez membagikan kesimpulan sementaranya kepada Maider bahwa para penyerang ini bukanlah garda sipil, melainkan para perampok profesional. Kawanan bandit mendapatkan masalah besar karena pengeboran yang sedang dilakukan di salah satu dinding yang mereka kira beton buatan ternyata berisi batu murni yang sangat keras. Padahal di balik dinding ada selokan sebagai satu-satunya jalan untuk mereka melarikan diri. Terlihat Jenderal Garda Sipil tiba di TKP. Sedangkan Lopez meyakinkan para pejabat lainnya bahwa para penyerang itu hanyalah para perampok biasa yang bermaksud mengalihkan perhatian pihak keamanan. Tapi mereka tidak sepenuhnya percaya dengan laporan Lopez. Pejabat militer kembali menghubungi bos bandit mengatakan Tejero menolak untuk dibebaskan. Disinilah rencana sebenarnya kawanan bandit ini mulai terbongkar. Bernardo mengajak Maider masuk restoran. Di waktu yang sama, Panglima Garda Sipil dan para pejabat keamanan datang ke restoran ini. Pura-pura masuk ke toilet, Maider mendengarkan pembicaraan mereka. Sang jenderal punya rencana seperti yang pernah dia lakukan 3 bulan lalu saat kudeta terjadi untuk menekan para pemberontak, dimulai dengan mematikan listrik dan persediaan air. Setelah itu, mencari waktu yang tepat untuk menerjunkan pasukan khusus. Tapi wali kota dan gubernur meminta jenderal menyelesaikan masalah ini dengan cara damai untuk menyelamatkan ratusan sandera. Kawanan bandit kembali mendapat masalah besar karena bor terakhir yang mereka miliki patah tidak mampu melubangi batu. Si Obos mulai menyadari cetak biru yang mereka dapatkan ternyata palsu. Dan disinilah terungkap bahwa nama asli dari si nomor 1 adalah Jose Juan Martinez. Akibatnya, terjadi perdebatan dan aksi saling menodongkan senjata. A todos os pareció de puta madre cuando lo van a caer 30 putos años. ¡Hostia! Que no, Marcos, que dejar de tonterías. Sacas de aquí el tiro, te lo vamos a pegar nosotros a ti. Para pejabat kembali menghubungi bank untuk bertanya kepada Direktur Roland yang menyebut terdapat 800 juta di dalam brankas. Jose marah besar karena yang mereka pedulikan uangnya bukan 200 sandera yang terancam hidupnya. Saat itu juga dia memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan seluruh uang yang ada di bank ini. Seorang preman mengaku kepada Lopez dia mendengar pembicaraan pemilik restoran yang mengatakan si Pirang membuat kegaduhan. Tapi dia tidak tahu siapakah si Pirang. Jose meluapkan kemarahannya karena rencana mereka berantakan. Tapi dia berjanji kepada Maria bahwa mereka tidak akan kembali ke penjara. Setelah mengumpulkan seluruh uangnya, Jose menghubungi Jenderal Aramburu, mengancam akan membakar uang tersebut dan seluruh orang yang ada di dalam bank jika mereka tidak segera mempersiapkan pesawatnya. Jose membaca berita koran yang menyebut Letkol Alonso Manglano yang kini menjadi direktur baru di CESID. Tanggal 29 Januari 1981, Maider datang ke kantor ayahnya, mengaku ingin menjadi jurnalis sepertinya. Setelah itu, ayahnya mengajak Maider pergi. Saat menaiki mobil, Maider lupa tasnya tertinggal. Di luar dugaan, ini yang terjadi. La he dejado en tu despacho. Hola, vengo. Karena itulah ada bekas luka bakar di tangan Maider. Untuk pertama kalinya, Maider membuat berita tentang kasus penyerangan bank yang sebenarnya diduga dilakukan oleh para perampok profesional dan bukan dilatar belakangi kasus kudeta oleh militer. Para bandit ini mulai frustasi. Terjadi perpecahan dengan si Jose yang mulai kehilangan akal tentang caranya kabur dari bank tersebut. Vale, tenemos que mantener la calma, ¿eh? Confiad. Y tranquila ruina. Bueno, aquí todos sabíamos a lo que nos... Democracia, ¿no? Sementara itu, beberapa polisi menelusuri terowongan air dan menemukan dinding batu yang mereka yakini tidak akan mungkin ditembus oleh kawanan bandit. Jenderal dan para pejabatnya mulai menyusun rencana penyergapan meski ada resiko besar terhadap ratusan sandera. Inilah yang tidak diinginkan oleh gubernur maupun Mendagri. Sedangkan Lopez dan anak buahnya menangkap si pemilik restoran.
Ditanya tentang sosok si pirang, dia mengaku hanya mengetahui merek rokoknya saja, yaitu Jarchok dengan rambutnya yang keriting berwarna gelap. Kemudian, beberapa bandit memilih untuk menyerahkan diri daripada mati konyol di dalam bank ini. Namun beberapa lainnya tidak setuju, termasuk Yose yang akan memaksa pemerintah memberi jalan keluar untuk pelarian mereka. Karena jumlah yang memilih untuk bertahan lebih banyak, akhirnya mereka mengikuti keputusan Yose. A trabajar. Letkol Alonso berpendapat mengabulkan tuntutan para perampok itu dengan membawa mereka ke landasan terbang dengan 2 bis dan beberapa tawanan. Setelah para pelaku naik pesawat dan sandera dibebaskan, saat itulah tim pasukan khusus menyerang mereka. Jenderal meminta waktu 1 hari untuk mempertimbangkan rencana tersebut. Si pemilik restoran dibebaskan, tapi jika dia mengingat wajah pelaku, dia harus melaporkannya kepada Lopez. Melewati tengah malam, Yose mengizinkan Roland dan ratusan korban lainnya untuk menelepon keluarga mereka agar tidak perlu khawatir, karena mereka tidak berniat menyakiti hingga para penguasa mengabulkan tuntutan. Strategi ini dilakukan Yose agar keluarga korban melancarkan protes kepada pemerintah. Lopez mulai menemukan titik terang bahwa para perampok pusat bank itu orang yang sama dengan para pelaku di Hispano-Americano. Anak buahnya melaporkan bahwa pemilik restoran itu bernama Manuel yang bergabung dengan dinas rahasia dan bekerja untuk Carrera Blanco. Dan inilah sosok Manuel yang kini berada di Madrid. Ternyata pria yang sempat dibebaskan dari bank tersebut menyerahkan dokumennya kepada Letkol Alonso. Jenderal mengambil keputusan untuk mendesak para perampok menyerahkan diri. Jika masih ngotot, terpaksa penyerbuan akan dilakukan. Salah satu sandera mengamuk hingga menangis histeris, yang berakibat para bandit ini ikut stres. Esto yonki de mierda, me cago en... Como esto se alargue puede ser que intenten hacer algo. Tak main-main, kali ini pihak keamanan menurunkan kendaraan lapis baja. Vienen a atacar el banco. Dipaksa menyerahkan diri, para bandit melepaskan tembakan. Vuelto locos son los que han abierto fuego desde el banco, el que salen por las buenas. Los sacamos. Akhirnya, Yose menyuruh Roland menyampaikan tuntutan baru kepada pemerintah untuk mempersiapkan kendaraan anti peluru yang akan membawa mereka ke lapangan terbang El Prat dengan membawa tawanan lalu menaiki pesawat untuk membawa mereka keluar dari Spanyol. Tapi Mendagri setuju dengan keputusan jenderal untuk menerjunkan tim pasukan khusus yang akan menerobos masuk ke dalam bank. Bernardo dan Meider sempat melihat 2 wajah pelaku di atap gedung. Menyadari ada pasukan khusus, keduanya langsung kabur. Nos ha mandado a nosotros. Diles que los geos están aquí. Vale. Sementara itu, Mendagri sudah menyiapkan surat pengunduran dirinya jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Langkah apa yang akan dilakukan bos bandit ini selanjutnya? Número 4. ¿Qué pasa? Venga. Cualquier cosa. Film pun flashback menceritakan tentang kisah masa mudanya Jose yang mengaku kepada Maria sudah menjadi perampok sejak usia 9 tahun. Dan kini keduanya akan beraksi di sebuah toko perhiasan. Uno dañito. A ver. ¡Arriba! ¿Qué vamos a hacer con tanta pasta? Invertirlo en algo. Y cuando se acabe... Bergelimang uang dan kekayaan membuat Jose lupa diri hingga suatu hari dia ditangkap oleh polisi. Tidak mau menyebutkan di mana perhiasan rampokannya, Jose pun dipukuli. Dan kini, Jose nekat membawa direktur bank sentral keluar gedung. Está haciendo. Entah gila atau sombong, dengan santuinya Jose menyalakan Utbray, padahal tim sniper kepolisian sudah membidiknya. Terungkap kisah muda Jose yang ternyata terpilih untuk bergabung dengan tim pasukan khusus bernama Centurias Amarillas.
Kapten Alonso menyebut mereka direkrut untuk ambil bagian dalam operasi rahasia di bawah komando Laksamana Carrero Blanco. Yang cukup aneh, misi mereka adalah melakukan segala jenis perampokan, penculikan, dan pemerasan. Hasil uangnya akan dipakai untuk membiayai kegiatan rahasia badan intelijen lainnya. Pertanyaan besarnya, apakah perampokan yang dilakukan Jose dan komplotannya di bank sentral ini masih atas perintah Alonso? Ataukah murni perampokan biasa? Kembali ke dalam, rekan Jose punya rencana untuk menyamar jadi Sandra agar mereka bisa lolos dari penangkapan polisi. Jose setuju, tapi dia mengatakan kepada Maria akan coba minta bantuan kapten untuk mengeluarkan mereka dari sini. Kala itu, Jose dan rekan-rekannya menyaksikan berita tentang pembunuhan biadab yang menimpa Laksamana Carrero Blanco. Padahal dia adalah menteri sekaligus pencetus dibentuknya tim pasukan khusus ini. Akibat peristiwa itu, Kapten Alonso memberi perintah agar tim Centurias dibubarkan. Karena tidak punya pekerjaan dan keahlian lain, Jose dan kawan-kawannya memutuskan untuk menjadi perampok. Dan inilah aksi mereka. Hingga suatu hari, Jose dan kawan-kawannya ditangkap aparat lalu dijebloskan ke dalam penjara. Si keriting yang terlibat dengan bandit berhasil ditangkap timnya Lopez. Mengaku bernama Kerman, di dalam tasnya Lopez menemukan pistol. Rumahnya diacak-acak oleh tim kepolisian untuk mencari barang bukti lainnya. Tim menemukan buku yang ada kaitannya dengan kaum anarkis. Terlihat Jose yang memasukkan beberapa gepok uang ke dalam loker, setelah itu dia tandai dengan guratan pisau. Dan ternyata salah satu rekannya yang ketakutan masih bertahan di ruangan brankas. Kisah Jose muda kembali terungkap saat dia pertama kalinya bertemu dengan anggota kaum anarkis lainnya sekaligus perampok bank bernama Christina. Untuk mengetahui identitas para pelaku, Maider menelusuri berita lama dengan berbagai kasus perampokan bank. 7 tahun sebelumnya, Jose pernah melancarkan serangan di kantor konsulat Spanyol yang berada di kota Perpignan. Sedangkan 5 tahun lalu, Jose dan Christina pernah ditangkap polisi perbatasan. Mereka divonis dengan hukuman 2 tahun penjara hingga kembali dibebaskan. Meski istrinya sedang bunting, mantan pasukan khusus ini kembali merencanakan perampokan bank dengan teman-temannya karena mengaku tidak punya keahlian lain. Dengan lebih dulu membobol dinding, kawanan bandit ini merampok bank Hispano-Americano. Meski sudah memiliki istri, mantan militer ini tergoda dengan keseksoyannya si keriting Kerman. Maider berhasil mengumpulkan berbagai kasus yang terkait dengan perampokan bank yang diyakini dilakukan oleh pelaku yang sama dengan nama Jose Juan Martinez Gomez alias JJMG. Kembali ke si Jose dan antek-anteknya yang mengganti pakaian mereka dengan baju milik Sandra. Terjadi kericuhan setelah munculnya perlawanan dari para Sandra. Mendengar suara tembakan, tim pasukan khusus langsung bergerak. Di luar dugaan, ini yang terjadi kepada si Maria. ¡Hijo de puta, por mi muerto que te... ¡Echa patas, se le vuela la puta cabeza! ¡Calma! ¡Que la tienes! ¡Todas en la aquí, vamos! ¡Son los cojones! ¡Todas en la aquí, vamos! ¡Al suelo! ¡El alma al suelo! ¡Venga, va! Kerusuhan terjadi di dalam bank. Ratusan korban yang berhamburan keluar dipaksa aparat untuk tiarap. Jose yang ikut berlari sempat menjatuhkan pistolnya. Momen ini berhasil diabadikan dengan baik oleh Bernardo. Komisaris Lopez belum menyadari dalang di balik perampokan ini berada tepat di depan matanya. Karena para pelaku bersembunyi di antara korban, Lopez memisahkan mereka yang dimasukkan ke dalam bis dan beberapa di antaranya digeledah lebih dulu. Jose berhasil lolos dimasukkan dengan korban lainnya ke dalam bis. Salah satu korban menyebut pria di sampingnya ini adalah pelaku. Setelah dilakukan penggeledahan, ternyata si Jambros ini adalah penjahat yang kecanduan narkoboy. Padahal di antara mereka ada penjahat lainnya, tapi Lopez hanya fokus untuk menangkap si Jose. Tú y tú, al autobús. ¿Dónde te has metido, cabronazo? Hari yang berganti malam, Lopez yang belum puas masuk ke dalam bis untuk mencari dalang di balik penyerangan ini. Satu persatu wajah mereka disorot dengan lampu senter.
tidak berhasil mengidentifikasi pelaku, Lopez beralih melihat jenis sepatu yang mereka gunakan. Dan akhirnya, dia berhasil menangkap Jose setelah menyuruhnya melepaskan kacamata. La que has liado, colega. Tranquilito. Jose alias si nomor 1 dibawa ke hadapan para pejabat militer. Jose mengaku meminta pembebasan Tejero hanyalah untuk pengalihan isu untuk mengulur waktu, sampai dia dan antek-anteknya membuat lubang pelarian. Operasi pembebasan Sandra dinyatakan telah berhasil karena tidak ada korban yang tewas maupun luka-luka. Perdana Menteri pun membatalkan rencananya untuk mengundurkan diri. Dalam konferensi persnya, gubernur menyatakan drama penyanderaan selama 37 jam di dalam bank sentral telah berakhir tanpa korban jiwa. Sedangkan jenderal menyebut tidak ada satupun tentara atau anggota garda sipil yang terlibat sebagai pelaku. Mereka hanyalah perampok biasa yang sedang terlilit pinjol dan judol. Sementara itu, Lopez menggelar interogasi terhadap Jose. Dia mengaku mendapat komisi untuk mengambil beberapa dokumen yang disimpan di dalam brankas. Jose akan membeberkan semuanya asalkan Lopez membawakannya jarcok. Sedangkan Meider mendapat standing applause setelah memposting berita para pelaku ini hanyalah perampok bank, berbeda dengan harian lainnya. Dan karena itulah beritanya disebut paling eksklusif. Secara khusus, Isabel mengucapkan terima kasih juga kepada Bernardo. Dalam pengakuannya, Jose mengaku mendapat job di pertengahan Maret dengan beberapa teman dari kelompok anarkis di restoran Ortez. Lopez mengenalnya sebagai rumah Manuel Villagrán, bagian dari dinas rahasia atau intelijennya di zaman Carrero Blanco. Setelah itu, Jose diperkenalkan dengan Kapten Alonso Manglano, direktur di CECID atau Badan Intelijennya Spanyol. Ternyata dialah yang menjadi otak di balik penyerangan dan perampokan di bank sentral ini. Jose tergiur karena di pusat bank itu terdapat 800 juta euro. Mengaku hanya ingin merampok uangnya, Jose menyerahkan dokumen itu kepada Manuel yang berpura-pura sebagai korban yang dibebaskan di antara 50 sandera lainnya. Jose mengaku hanya dia dan Maria Cuevas yang mengetahui tentang dokumen tersebut. Dan kini, sahabatnya itu telah tewas diterjang timah panas pasukan khusus. Di luar dugaan, seorang pejabat militer menyuruh Lopez untuk mundur dari kasus ini dan mengambil cuti. Singkat cerita, dalam siaran persnya, Perdana Menteri membeberkan pengakuan Jose yang menyebut dalangnya bernama Antonio Luis dari ideologi sayap kanan. Tentu saja hal ini membingungkan pemerintah maupun masyarakat tentang sosok bernama Antonio Luis itu dan siapakah sebenarnya dalang dari kejahatan ini. Dari sebelumnya mendapat pujian, Meider kini mendapat omelan dari Isabel karena menyebut kasus ini hanya perampokan biasa. Meider dan Bernardo memutuskan untuk bertemu dengan Lopez yang sedang mengambil cuti. Dia menjelaskan tentang pengakuan Jose yang menyebut dalangnya adalah Alonso, Direktur CISID yang memberinya tugas untuk mengambil dokumen yang ada dalam brankas bank sentral. Sebagai imbalannya, Jose dibebaskan merampok 800 juta euro yang ada di bank sentral. Masalahnya, Jose mengaku kepada Lopez dia tidak melihat isi dokumen tersebut, atau bisa jadi dia berbohong. Kali ini, Jose kedatangan Letkol Alonso, si direktur intelijen Spanyol yang memberinya tugas untuk merampas dokumen itu. Tapi dia mengaku tidak tahu bahwa dinding bank itu telah dipertebal dengan batu alami. Kini Jose dipaksa untuk merubah pengakuan bahwa dirinya hanya ingin merampok uang di bank sentral. Sebagai imbalannya, Jose dan keluarganya tidak akan dibunuh. Istri dan anak-anaknya pun dijamin tidak akan pernah kekurangan uang. Sepertinya Jose tidak punya pilihan, ataukah dia akan melakukan perlawanan. Penyelidikan dan pengumpulan informasi dilakukan Meider yang meminta informasi dari Jenderal Garda Sipil dan Direktur Bank Sentral untuk mendapatkan jawaban dari kasus ini. Meider berharap bisa berbicara dengan Jose ataupun Letkol Alonso untuk mendapatkan jawaban dari teka-teki ini. Alonso menemui Perdana Menteri untuk minta anggaran lebih agar tidak ada lagi upaya kudeta apapun untuk menghentikan pemerintahannya.
Selain itu, dia menyebut Raja Spanyol setuju untuk menugaskan CISID atau badan intelijennya yang akan bertanggung jawab terhadap keamanan pribadinya. Lopez membeberkan informasi penting kepada Maider yang dia kumpulkan terkait dugaan Jenderal Pajuelo yang menyebut dalang penyerangan adalah Kapten Sanchez. Padahal dia adalah Jose. Disinilah Lopez menarik kesimpulan, Kapten Sanchez adalah wakilnya Tejero yang melakukan kudeta di gedung Kongres. Menurut sumbernya, dokumen itu dibawa keluar dari gedung Kongres lalu diamankan di Bank Sentral seirama dengan pengakuan Jose yang ditugaskan untuk mengambil dokumen di bank tersebut. Ternyata ada mata-mata yang mengintai Lopez dan Maider. Lopez hanya ingin jurnalis ini mengungkap kebenarannya. Kembali ke apartemen, Maider dikejutkan oleh si Alonso. Direktur intelijen Spanyol menyuruh Maider melupakan kasus ini karena Philip González akan memenangkan pemilu. Sebagai imbalannya, Alonso akan memberinya sejumlah uang. Singkat cerita, Maider memberitahu pertemuannya dengan Alonso yang memberinya ancaman. Karena tidak mungkin menemui Jose di dalam penjara, Lopez menyebut ada seseorang yang mungkin mengetahui isi dokumen tersebut. Datang ke bar, mereka bertemu dengan si Manuel. Karena tidak mau buka mulut terkait isi dokumen tersebut, ini yang dilakukan Lopez. Akhirnya, dia mengaku dokumen itu diserahkan kepada Alonso yang mengesahkan pemerintahan sementara setelah tanggal 23 Februari 1981. Alonso Manglano diangkat sebagai kepala CISID atas jasanya mengambil dokumen tersebut. Dan ketika mereka akan menaiki mobil, ini yang terjadi. Di akhir film, tahun 1983, pemerintah membebaskan narkoboy dan miras. Kasus kecanduan dan kematian makin merajalela agar warga melupakan berbagai kasus yang terjadi di negara ini. Dalam kasus Bank Sentral, Lopez menyebut Jose dijatuhi hukuman 38 tahun penjara dengan alasan murni perampokan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Tapi 8 tahun kemudian, dia berhasil melarikan diri. Kembali ke Bank Sentral untuk mengambil uang yang disembunyikan di dalam basement. Tahun 95, Alonso mundur dari CISID karena skandal penyadapan. Tapi Alonso tidak pernah bisa dibuktikan keterlibatannya hingga saat ini. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.